Oke, nah sekarang kita coba ya untuk penonton Ekspedisi Lorong Waktu dan Misteri on the Road. Saya coba ini kan ke Nada, tapi Nada ngeresapin dulu, nikmatin dulu suasananya supaya nanti pada saat mediumisasi itu betul-betul bisa merasakan. Sekarang Nada ngerasakin dulu. Nada masuk ke auranya Bu Queen tadi untuk bisa ngerasain apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dialami Bu Queen untuk nanti dia bisa bercerita. Dan Bu Queen boleh masuk ke sini dan ceritakan. Enggak, saya nggak mau ngapain. Oke, saya tinggal. Enggak, iya saya jauh. Silakan. Nada rasain dulu sebelum dia masuk. Enggak mau saya deket. Ente. Tahu namanya siapa? Benar Makuin atau bukan? Bukan. Iya. Orang pribumi atau bukan? Saya Dari mana? Dari mana? Pribumi atau dari Belanda? saya lahir di Shanghai. Shanghai. Jadi ibu udah berapa lama di sini? Ibu Teresia udah berapa lama di sini tinggal? Lama. Lama. Lamanya? Tahun? Orde Baru. Orde Baru. Orde Baru berarti di bawah 98. 90. 80. 90. Tahun 90-an. Ibu di sini tinggal sama siapa saja? Saya ditinggal suami tugas keluar daerah. Anak-anak saya pergi Kemana? ke Belanda. Ke Belanda semua. Ya, Berarti suami Ibu Teresia orang Belanda? ya. Iya. Saya boleh tahu siapa namanya? Thomas Vaughan. Thomas Vaughan. V. Vaughan. From Ngerti? Dulu pernah punya pembantu yang meninggal, apakah benar? bukan pesuruh saya. Bukan. Siapa itu dia? Itu siapa? Dia orang jahat yang mau mencuri emas di situ. Itu kamar. Di situ kamar.
kenapa dia berbuat jahat, terus kenapa dia Anda tahu nggak, Ibu tahu nggak, Ibu Teresia itu tahu nggak dia meninggal kenapa? Awalnya dia berpura-pura ingin membantu saya di rumah, tapi saya sudah membaca situasinya yang tidak sopan ketika bertamu ke rumah orang. Dia pikir saya nenek tua yang bodoh. Lalu saya ke dapur Terus untuk membuat teh. Saya beri minum teh dan roti yang saya buat. Jika memang dia jahat, maka dia akan makan yang saya sajikan, karena orang itu matanya selalu ke kamar, selalu melihat-lihat untuk berbuat jahat. jadi yang membantu itu makan, terus akhirnya mati, meninggal. Makan, tapi hanya sedikit. Lalu dia menghabiskan teh. Terus Lalu tidak lama kemudian berbusa. Jadi itu diracun gitu. Makanannya dikasih racun. Awalnya perempuan itu mau mencari pekerjaannya. Iya, tapi tidak jujur. Tidak jujurnya gimana tuh? Ingin mengambil harta benda saya. Tapi dia sudah bekerja di sini atau belum? Belum, tapi saya tahu dia sudah berkali-kali mengintai rumah saya. Oh, jadinya Ibu Teresa itu sudah memahami dan melihat dia beberapa kali mengintai rumah ini. Iya, Gitu, dari samping. Oh, dari samping sana. Kaca ini. Iya, dia awalnya bersama seorang laki-laki membawa seperti ringgis untuk ya, malam pun sudah pernah ketahuan karena saya sendiri, saya nggak berani keluar dari kamar. Jadi berapa lama Ibu Teresa tinggal di sini sendiri? Saya sendirinya hanya kurang lebih 5 pekan. 5 pekan? Ya, 5 minggu berarti ya? 1 bulan lebih. Satu bulanan lah ya, sebulan Lebih kurang 1 bulan. Kenapa? panas. Panas? Saya diri lagi. Kalau Ibu Teresa tahu dia jahat, kenapa Ibu nggak lapor keamanan di sini?
sini masih tidak ada orang. Masih tidak ada orang. RT? RW? Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena mungkin orang-orang tahu saya tinggal sendiri dan mungkin berpikir saya memiliki banyak harta. Pada masa itu orang luar dikucilkan. Di sini. Ya. Banyak yang berkedok membantu. Sekarang Ibu Teresa sendiri paham nggak kenapa sampai orang-orang di seputar sini menyebutnya Nenek Queen? Nenek Queen, Mak Queen. Queen adalah anak saya. Oh, anaknya namanya Queen, makanya jadi disebut dipanggil Mak Queen. Ya bisa jadi karena banyak kan orang yang dipanggil nama anaknya. Iya. Begitu. Nah, maaf, Ibu Teresa meninggalnya itu di sini atau di Tempat lain atau di bawah mana gitu? Di Belanda. Di Belanda. Dikremasi di Belanda. Jadi yang meninggal di sini adalah ibu-ibu yang minta pekerjaan tadi, yang Ibu Teresa mencurigai bahwa dia ingin berbuat jahat, sehingga ibu racun. Terus ibu sendiri pergi ke Belanda bersama suami. Ya, maksudnya ibu ke sana ya. Jadi meninggalnya di Belanda, bukan di Indonesia. Jadi gitu ya, nonton. Apa yang kita dapat, wallahu alam ya. Iya, kebenarannya wallahu alam. Kita coba dengan mediasinya Ibu Teresa ini masuk, yang dibilang Mama Queen, ternyata Mak Queen itu adalah anaknya. Nah, ini adalah ibunya bernama Teresa. Dan yang dibilang meninggal, wallahu alam, karena ternyata beliau meninggalnya di Belanda. Yaitu bukan meninggal di sini. Adapun yang meninggal adalah diracun oleh beliau sehingga meninggal di luar rumah ini, gitu. Ya. Masih nyaman? Terus kenapa kamu balik ngerupain Ibu Queen? Supaya apa? Supaya rumah ini kosong. Kamu paham kan kedatangan saya ke sini? Kamu ngerti siapa saya? Awas, ntar alat gua rusak. Nah, kamu kan ya ini bangsa gue, bangsa jin. Jadi beliau menyerupai Ibu Teresa tadi. Ibu Teresa. Sebenarnya dia goib di sini, di lingkungan ini. Dia paham cerita tentang itu, mengalami tentang kejadian yang ada di sini, begitu aja. Iya. Jadi istilahnya dia bukan asli atau ruh dari Mak Queen, atau Ibu Teresa tadi. Jadi dia sebenarnya tetap goib di sini. Nah, kamu sering ganggu penduduk di sini nggak? Sering nyerupain apa kalau misalnya kamu ganggu? Makin apa yang ngebantuin itu yang dibunuh? Yang dibunuh namanya siapa? Kamu terkenal dong. Ayu. Oh, Bu Ayu. Terus yang laki-lakinya itu nggak dibunuh nggak? Oh, enggak. Jadi yang kamu serupain ini, kamu ini rupanya rupa Mak Queen atau Ayu?
McQueen sih, soalnya hidungnya mancung, bagus, hidungnya bagus. Ya Indo lah, yang bilang Indo. Cuma kalau ente paham tetap aja butak juga. Tapi jelek juga. ada yang menyerupai Ayu tadi, Be? Kalau di Menurut sana pandangan Babe. ada putih-putih ya, ada kayak kuntilanak di sana. Tepatnya sih dekat pojokan sebelah sana tuh. Kembar. Dekat yang Iya, yang kembar ya, menjadi kembar itu. wajah itu di situ ada sosok juga di situ. Dia suka emang pas ekspor juga di situ. Ada. Oh, Sentralnya itu di situ. Kenapa? Pusing ya? Pusing. Kamu biasanya nggak pusing. Ini Bang Niko tadi maklum nggak pusing. Kirain kita kesini kamu pusing. Kenapa pusingnya? Bisa main handphone nggak? Panas. Kenapa panas? Kenapa panas? Ya, mulai mendung-mendung karena aura positif kita. Kemudian saya kan sudah merasa tidak percaya tidak ini dengan mereka. Jadi ya ini biasanya reaksinya begitu. Nah, nggak apa-apa keluar. Astagfirullah. Aduh. Dan oke, sabar-sabar istirahat dulu. Jadi tadi udah ada penjelasan sedikit. McQueen itu bukan roh ya, bukan rohnya McQueen yang ada di sini yang sering menakut-nakutin warga sekitar, tapi goib yang ada di situ. Karena pengetahuan saya nih ya, roh itu udah langsung ke Ya ke alamnya. alamnya ya, Bre. Ke alamnya. Nah, mungkin langsung gentayangan, apalagi yang tadi yang disebutin Ayu ya, Mbak Ayu itu yang dibunuh dengan dia walaupun dia dibunuh ya, Ya, meskipun dibunuh. tetap rohnya langsung ke alam sana. Itu gambarannya di sini TV. TV. Nah, di sini ya. iya TV. Di situ tuh sofa merah panjang. Sofa merah panjang. Nah, pas yang di ini Bunda Maria gitu. Jadi Kristian. Kristiani. Iya. Terus dia tuh kayak sebatang karang tinggal di sini. Karena suaminya tugas kayak tentara Belanda, apa sih namanya, warga negara asing ya, WNA, yang tugasnya tuh ditugasin keluar kota. Nah, dia tuh kayak punya 3 anak gitu, tapi pada sekolahnya di Belanda. Kalau di Belanda semua dari kampung bapaknya ya. Nah, Queen itu anak terakhirnya. Bontot. Bontot. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Terus tuh anak emang kayak suka apa sih, yang bangur deh, yang kalau kata ibunya mah udah lu nggak usah main sama penduduk sini, udah lu di rumah aja. Jadi tuh ya mungkin namanya anak tuh anak kisaran SD bukan SMP kali. Nah, pas SMP-nya itu pergi dibawa ke kampung bapaknya. Belanda itu. Nah, nama depannya Queen, tapi
belakangnya apa gitu, kayak nama baptis. Bapaknya. Iya, From, from apa gitu. Ya, begitulah susah lah pokoknya. Nah, nyebutinnya ribet aneh. Jadi seperti itu. Jadi ya mungkin karena kita orang Indonesia ya, Iya. jadi yang dipanggil itu nama anaknya gitu. Ya kebanyakan sih seperti itu. Kalau misalnya orang tua pasti yang dipanggil anak bonsotnya. Iya. Kayak misalnya Babe, bapaknya gunung gitu. Iya. Soalnya kan kita lihat Xbox segala macam itu apa namanya sebut kebun McQueen, rumah McQueen ini kan kalau gini. Nah, McQueen, ya, ya. sebutan McQueen. Ternyata Mamanya Queen. gitu di mitos misteri gimana sih, apa sih yang ada di sini, nampakin enggak gitu kan. Ternyata memang angker ya. Ya, ternyata emang tempat ini. Yaitu pengalaman dari Bang Niko. Nah, ini. Nah, Jen sendiri punya pengalaman nggak? Baru masuk kemari. Sekarang mah ini sekali. Sekali. Jadi pengalaman itu ya. Gara-gara dibohongin teman, hujan-hujanan, salah kostum. Salah kostum. Orang ke hutan masuknya begini. Saya keluar aja begini. Masih enak. Ane kira ini villa tadinya, Iya. makanya karena hujan-hujanan kita yuk mampir ke sini. Nah, oke ya, menonton ekspedisi lorong waktu dan Mystery on the Road. Tadi udah kita dengerin ya keterangan dari yang disebut McQueen atau Ibu Teresa sebenarnya. Ibu Teresa ini adalah Indo ya, Cina Belanda, bapaknya Belanda dan kebetulan suaminya juga katanya orang Belanda. Jadi tinggal di sini sekitar tahun 90-an. Nah, cerita tentang yang meninggal di sana itu adalah orang yang dicurigai oleh McQueen atau Ibu Teresa ini mau merampok beliau gitu ya. Nah, tapi semuanya kita serahkan kepada penonton. Silahkan boleh percaya, boleh tidak tentang informasi yang diceritakan tadi. Gitu ya Jen ya? Iya benar. Karena kita memang tidak mengalami hal tersebut. Dan informasi dari ghaib tidak bisa menjadi patokan kita 100%. Dan inilah dunia ghaib. Jadi kalau dunia ghaib itu banyak yang menyerupai kayak tadi Nada melihat ibu-ibu di ini. Yang jelas itu bukan ruhnya McQueen. Mau beragama apapun mereka tidak akan menjadi hantu gitu. Tidak akan menjadi hantu gentayangan karena semuanya punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanggung jawab yang besar ini menyebabkan mereka para ruh yang sudah meninggal dunia ini itu disekat yang namanya dengan dinding barzah. Jadi disekat dinding barzah dan mereka tidak bisa tembus ke alam dunia tanpa seizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan kisah dari orang-orang terdahulu, hanya ruh-ruh orang yang soleh itu yang mungkin bisa Allah izinkan untuk melihat alam dunia lagi. Jadi diizinkan oleh Allah untuk melihat alam dunia ya, bukan untuk nyurupin orang gitu. Jadi kalau ada orang kesurupan, dibilang kesurupan kakeknya, kesurupan McQueen atau Ibu Teresa atau kesurupan yang lain, itu jangan Anda yakini bahwa itu adalah ruh siapapun. Apalagi itu dibilang ruh keturunan atau ruh leluhur atau kakek Anda dan lain sebagainya. Untuk saya, Babe, saya tidak meyakini 100% bahkan. Saya katakan saya tidak meyakini 100% karena berdasarkan pengalaman saya. Saya bisa melihat goib, bisa melihat alamnya, dan saya tahu itu adalah tipu muslihat bangsa jin untuk meruntuhkan iman Islam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya saya mengajak penonton ekspedisi lorong waktu dan Mystery on the Road serta kawan-kawannya Bang Niko nanti, jangan yakini orang kesurupan itu adalah kesurupan ruh, tapi yakinlah bahwa kesurupan itu adalah kesurupan jin. Ya. Jadi hanya bangsa jin yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Allah ciptakan satu jasad dengan satu ruh. Jadi tidak mungkin satu jasad akan ada dua ruh. Jadi logikanya begitu ya. Jadi untuk kawan-kawan penonton nih, main logika kita. Saya nggak cuma sekedar ilmu agama atau pengalaman yang ada, tapi saya harus juga mengajak kepada logika. Kira-kira satu badan cocok nggak kalau dua ruh? Dua pikiran, nggak mungkin. Jadi gitu, Allah ciptakan satu ruh,
untuk satu badan, satu jasad. Jadi kira-kira mungkin itu aja, Jian, pendapat saya dan pemahaman saya. Mungkin mau di close, silakan. Oke, jadi jelas ya penjelasan dari Babe ekspedisi lorong waktu bahwa ruh itu udah nggak ada, mas itu udah nggak bakal gentayangan. Jadi siapapun yang mengganggu untuk mewujudkan si A, si B itu bukan ruh, tapi jin atau goib. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. Saya Jian dari Misteri Menurut. Babe. Dan Niko Misteri. Niko Misteri. Niko Misteri. Bener-bener misteri soalnya dia tadi udah ada di sini. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Misteri on the Road, Ekspedisi Lorong Waktu, dan Niko Misteri on the Road. Bukan ya? Niko Misteri aja lah. Terus nanti gabung dulu deh. Gabung dulu. Udah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi